Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ya, semoga Waalaikumsalam. kalian semangat selalu ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ini ya, materi yang kita bahas hari ini mengenai perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu meliputi cara berpikir, berperilaku. Yang ketiga, menggunakan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Di sebelah sini ada petani yang menggunakan sapi untuk menggarap sawah. Sebelah sini petaninya sudah menggunakan traktor. Nah, di sini sudah ada perubahan dalam menggunakan alat tradisional ke alat yang lebih modern. Coba amati gambar di sini ya. Gambarnya kelihatan ya. Di sini petani menggarap sawah dengan sapi. Sebelahnya itu petani menggunakan traktor. Kemudian di bawahnya ini adalah perubahan gadget ya, telepon. Dari kayak kabel, kemudian berkembang menjadi ponsel yang sudah tidak menggunakan kabel. Kemudian semakin ke sini bentuknya semakin menipis. Ini adalah perubahan teknologi. Kemudian di sini ada mesin ketik, ini ada laptop. Ini juga menunjukkan adanya perubahan. Jadi kalau kita simpulkan, pengertian perubahan sosial budaya itu perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Itu pengertiannya ya. Kalau kita lihat yang tadi, gambarnya tadi. Kemudian di sini bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu yang pertama jika dilihat dari waktunya. Yang pertama itu evolusi atau perubahan secara lambat. Kenapa disebut lambat? Karena perubahan sosial dan budaya yang terjadi itu memerlukan waktu yang relatif lama. Tahapannya saling mengikuti secara lama waktunya. Ini contohnya. Contohnya adalah kehidupan masyarakat primitif. Nah, di sini kehidupan masyarakat primitif itu mata pencaharian dari berburu meramu, kemudian bercocok tanam, ke masa perundagian ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian bentuk perubahan sosial yang kedua dilihat dari waktunya itu revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung cepat. Contohnya revolusi industri. Revolusi industri itu perkembangannya dari penemuan mesin uap, kemudian penemuan listrik, kemudian penemuan komputer, dan perkembangan internet ya, ini berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Kemudian bentuk perubahan sosial yang berikutnya itu dilihat dari pengaruhnya. Dari pengaruhnya ini ada dua juga. Yang pertama perubahan budaya, sosial budaya besar. Perubahan sosial budaya yang besar ini berlangsung membawa pengaruh yang besar dan berarti bagi masyarakat. Contohnya industrialisasi. Jadi di sini dengan adanya industrialisasi ini mengubah
masyarakat ya dari mata pencaharian agraris berkembang menjadi mata pencarian industri. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang kedua itu adalah perubahan sosial budaya kecil. Perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Jadi karena tidak pengaruhnya kecil bagi masyarakat, maka ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang setuju dengan perubahan itu. Contohnya ini, gambar apa ini? Yang ini gambar apa? Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Gambar apa, Kak? Perubahan warna rambut. Iya, perubahan warna rambut. Ada yang dicat merah, ada yang dicat pirang. Ini adalah gaya rambut. Ini termasuk adalah perubahan budaya, sosial budaya di masyarakat. Tidak semua orang mengikuti budaya ini, hanya beberapa orang saja yang mengecat rambutnya. Jadi ini pengaruhnya kecil di dalam masyarakat. Kemudian yang bawah ini gambar apa? Ada gambar laki-laki menggunakan baju yang berwarna-warni dengan model yang berbeda-beda. Ini gambar apa termasuknya? Perubahan Gambar apa? Gaya busana ya. Ini adalah perubahan dalam gaya busana modern. Nah, di sini tidak semuanya masyarakat mengikuti perkembangan budaya dalam berbusana. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengikuti. Jadi dalam perubahan gaya busana ini merupakan perubahan kecil, hanya sedikit orang yang mengikuti. Itu. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya yang lain itu dilihat dari perencanaannya. Ada dua. Yang pertama perubahan yang direncanakan, yang kedua itu perubahan yang tidak direncanakan. Nah, di sini dilihat di gambar ini ada apa ini? Ini merupakan perubahan sosial budaya yang direncanakan. Ini pembangunan apa ini? Dinda? Ini gambar apa, Nak? Kereta api. Iya, rel kereta api. Rel kereta api itu dibangun dengan rencana. Jadi direncanakan pembangunannya supaya transportasi berjalan dengan lancar dari satu kota ke kota lain, maka dibuatlah rel kereta api. Jadi ini perubahan yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Kemudian yang di bawah ini apa? Gambar apa ini? Gedung. Ya? Ini gambar apa, Nak? Gedung. Gedung, ya betul sekali. Ini gedung. Gambar gedung ini dibangun oleh masyarakat ya, oleh pemerintah ini. Ini pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi tidak serta-merta, tetapi pembangunannya direncanakan dulu. Ini adalah bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaan. Kemudian yang kedua, kalau yang perubahan sosial budaya yang kedua itu tidak direncanakan. Nah, ini adalah perubahan yang di luar kehendak manusia, di luar kehendak masyarakat. Contohnya adalah bencana alam. Ini bencana apa ini? Banjir. Ini bencana banjir, ya betul. Terus bawahnya? Gunung. Gunung meletus, betul sekali, gunung meletus. Jadi bencana yang terjadi di sekitar kita itu di luar kehendak kita. Jadi merupakan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, tetapi nanti berdampak pada masyarakat sekitar. Di sini
Dari penjelasan Bu Rita, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya minta salah satu untuk menyimpulkan. Dari yang sudah kita pelajari ini, kesimpulannya apa, Nak? Dari yang anak-anak terima. Perubahan sosial budaya yaitu perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Iya, betul sekali. Kesimpulannya betul sekali. Berarti pembelajaran hari ini kita akhiri ya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Rita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.